urusan dalam ini yang selalu menjadi penghambat pekerjaan Tuhan. Ketika Naaman mulai berpikir, kalau yang sulit aja Tuhan akan melakukannya, yang mudah ini kan sangat gampang. Ketika dia buka baju jirahnya, seperti dia membuka egonya. Dia lepas pakaiannya, dia melepas harga dirinya, dan pada saat itu dia mulai membenamkan diri. Dia nggak percaya, dia benamkan, dia lihat ke atas. Dia lihat tangannya, kenyataannya memang nggak terjadi perubahan. Ya memang baru satu kali. Dia jeburkan lagi yang kedua, dia lihat nggak terjadi apa-apa. Bener gak sih Tuhan ini? Yang ketiga, dia lihat lagi ke atas, bener nggak, kenyataan nggak berubah kok. Iya, memang baru ketiga kali dia memendamkan diri. Keempat kali, kelima kali, keenam kali. Ini yang terakhir ya. Kalau memang nggak terjadi ya sudah. Dia benamkan diri dan dia berubah. Dia pulih. Kulitnya yang tadinya busuk menjadi baru, menjadi kulit yang baru. Dia lihat tubuhnya satu tubuh yang baru. Dan pada saat itu, apa kata Naaman di ayat 15? Kemudian ia kembali kepada abdi Elohim bersama seluruh pasukannya. Naaman masuk dan berdiri di hadapan Elisa dan berkata, lihatlah, sekarang aku tahu. Tapi lihat apa yang dialami oleh Naaman. Dia nggak melihat seorang nabi. Lihatlah, sekarang aku tahu bahwa tidak ada Elohim di seluruh bumi ini kecuali di Israel. Elisa tadinya pamer supaya orang Aram itu tahu di Israel ada nabi. Titik ordinatnya di Samaria. Tapi apa yang terjadi dengan Naaman? Aku nggak lihat nabi. Walaupun Elisa sangat keren, aku nggak lihat. Aku lihat Tuhan. Saudara, di sini ketika harga diri dilepas, ketika ego kita dilepas, ketika yang menyinggung kita dilepas, ketika kita berkata, oke, gak ada apa-apanya, semuanya oke, maka engkau akan melihat Tuhan. Problemnya adalah tangan kita terlalu menggenggam. Untuk melepas satu jari itu butuh belasan tahun. Sebenarnya Tuhan ingin dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, semua yang digenggam dilepas. Dan ketika terlepas, Tuhan berikan yang terbaik. Terbaik itu artinya punya nilai kekal. Terbaik itu artinya punya dampak. Terbaik itu artinya mengubah. Yang terbaik itu menjadi berkat bagi banyak orang. Semua yang digenggam oleh tangan kita itu membusuk karena genggamannya begitu kuat. Tapi ketika Tuhan ingin kita lepaskan dan kita terlepas, maka lihat, sama seperti Naaman ini, ujungnya dia lihat Tuhan. Kusta itu harus diselesaikan. Hal pertama penyelesaian kusta bukan datang kepada seorang nabi dengan harga diri yang tinggi, dengan maunya digini-ginikan, atau minta disembur, atau minta dikasih obat, bukan. Atau memilih tempat di Abana atau di Parpar seperti Naaman ini. Hal pertama, supaya kusta hidup kita hilang, lepaskan harga diri. Biar Tuhan yang bekerja. Daerahmu yang kumuh itu pasti akan dijamah Tuhan. Setiap daerah kumuh yang dijamah Tuhan, maka daerah itu akan begitu produktif. Luka itu juga daerah busuk. Ada bagian-bagian yang sudah sembuh, namun ada bagian-bagian yang belum sembuh. Setiap bagian yang belum sembuh, luka itu akan terus menganga. Luka itu akan terus berdarah. Luka itu akan terus membuat kita juga nggak nyaman. Tapi setiap luka yang sudah sembuh, maka luka itu akan mengeluarkan pengurapan. Buat lukamu sembuh, itu daerah kumuh, itu daerah kusta yang harus disembuhkan. Dengan cara apa?
benamkan dirimu dalam firman Tuhan. Maka firman itu akan menyembuhkan bagian-bagian yang belum pernah dijamah Tuhan, yang belum pernah diubah Tuhan. Maka lihat, seluruh hidupmu akan jadi berkat. Naaman ini adalah seorang yang akhirnya mengenal Tuhan. Sekalipun dia adalah orang Aram, tetapi dialah orang yang mengenal Tuhan. Maksudnya, Elisa itu nunjukin, biar di Israel dia tahu nih ada seorang nabi. Tapi ujungnya dia nggak lihat nabi, dia lihat Tuhan di Israel.